Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti dan saya Lida Ramadhani dengan NIM 2421400037 dan NIM saya 2421400046. Kami di sini akan mengerjakan tugas UTS mini project mata kuliah Logika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Tijaniah Eskom MT. Kami akan menjelaskan materi kombinasi proposisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kombinasi proposisi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kombinasi proposisi. Jadi pengertian dari proposisi adalah kalimat pernyataan deklaratif yang pada suatu kondisi spesifik hanya bisa bernilai benar atau salah. Jadi suatu kalimat itu akan mengandung suatu fakta, entah itu benar ataupun salah. Dari namanya saja sudah kombinasi. Jadi isinya itu sebenarnya adalah ada konjungsi, disjungsi, dan juga ingkaran. Simbol dari konjungsi adalah segitiga yang menghadap ke bawah, sedangkan untuk segitiga yang menghadap ke atas itu dinamakan dengan disjungsi. Untuk negasi atau ingkaran itu adalah simbolnya gelombang. Jadi seperti ini. Agar bisa mendalami lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh untuk konjungsi, disjungsi, dan juga ingkarannya.
Untuk contoh yang pertama kita ambil konjungsi. Jadi jika kita aplikasikan kepada P dan Q yang notabene-nya adalah proposisi, penulisannya akan menjadi seperti ini. Tapi dibacanya tetap P konjungsi Q. Contoh yang kedua adalah disjungsi kita aplikasikan kepada proposisi yang P dan Q-nya, yaitu segitiga yang menghadap ke atas. Dan contoh yang terakhir adalah lingkaran atau negasi. Jadi untuk yang bertanya-tanya, ini tuh apa sih yang di bagian tengahnya itu? Ini adalah kalimat-kalimat atau kata penghubung untuk kalimat P dan Q. Jadi ini itu dibaca dan yang ini dibaca atau, sedangkan yang ini adalah tidak, karena negasi itu bernilai negatif, berlawanan dengan fakta yang ada. Jadi agar lebih paham, saya akan memberikan contoh kalimat yang pendek terkait dengan tiga ini. Yang pertama, nah jika kita mengaplikasikan kalimat ini menjadi P konjungsi Q, akan berbunyi seperti ini. Karena kata penghubung dari konjungsi adalah dan, maka di tengah-tengahnya kita beri dan. Jika menjadi disjungsi sama seperti yang tadi, hanya diubah menjadi atau, dari dan menjadi atau. Seperti ini adalah konjungsi, maaf, dan ini adalah disjungsi dan konjungsi.
Untuk yang negasi, kita hanya menggunakan kata tidak di awal ki-nya. Negasi itu hanya perlu diberi tambahan dengan tidak, baik itu negasi P atau negasi Ki. Jika negasi P, maka bunyinya hari ini tidak hujan. Jika negasi Ki, bunyinya murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih mendalam akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kombinasi proposisi, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa sih kombinasi proposisi itu dan apa contohnya. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya di kombinasi proposisi ada konjungsi, disjungsi, dan juga ingkaran. Yang namanya kombinasi beragam, begitu ya. Jadi di sini contohnya sudah bisa dilihat ada beberapa simbol dari konjungsi, disjungsi maupun ingkaran. Seperti itu. Di sini saya mempunyai contoh P dan Q, di mana P adalah kursi berbentuk kotak. Dan Q, bola berbentuk bulat. Nah, kalian bisa dilihat di sini beberapa penghubung, ada konjungsi, ingkaran, dan juga disjungsi. Di mana contoh yang pertama yang A, P dengan simbol segitiga kebalik, dan Q ini disebut juga dengan konjungsi. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya di mana konjungsi adalah kata penghubung dan di situ kata penghubungnya adalah dan. Jadi bisa diaplikasikan kursi berbentuk kotak dan bola berbentuk bulat. Nah, kalian bisa lihat contoh yang pertama adalah P konjungsi Q. Jadi bisa diaplikasikan kepada contohnya yaitu kursi berbentuk kotak dan bola berbentuk bulat. Di sini kalian bisa menambahkan konjungsi atau kata penghubung dan. Lanjut contoh yang kedua. Di sini ada simbol konjungsi dan juga ingkaran. Di mana contoh yang kedua itu memiliki dua kata penghubung. Di sini ada simbol konjungsi dan juga ingkaran atau negasi. Jadi contohnya bisa seperti ini.
tidak ya, maaf teman-teman, tidak berbentuk bulat. Nah, kalian bisa dilihat karena di sini ada dua kata penghubung, jadi kita di sini memakai dua juga kata penghubung. Yang pertama, kursi berbentuk kotak. Tapi ini kata penghubung yang pertama. Bola tidak berbentuk bulat, dan tidak ini kata penghubung yang kedua. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada simbol seperti ini, seperti gelombang ini bisa disimbolkan atau bisa dihubungkan dengan kata tidak. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada 3 kata penghubung. Ada 2 lingkaran dan 1 disjungsi. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi karena di sini ada 3 kata penghubung, jadi bisa dilihat contohnya seperti ini ya teman-teman. Kursi tidak berbentuk kotak maupun bola tidak berbentuk bulat. Nah, kalian juga bisa lihat di sini kan ada tiga penghubung, 3 simbol kata penghubung. Jadi di sini kita bisa menggunakan 3 kata penghubung juga. Yang pertama, kursi tidak berbentuk kotak maupun bola tidak berbentuk bulat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 3 kata penghubung. Di mana tadi ya, contoh yang pertama, di sini kan ada 2 dan contohnya juga ada 2, tapi dan tidak. Yang pertama, di sini kan hanya ada 1, jadi kata penghubungnya juga 1. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang keempat, di mana di sini ada 4 kata penghubung. Jadi kita bisa mengaplikasikan ke contohnya. Nah, di sini ada 4 simbol atau 4 kata penghubung. Di sini kita bisa lihat dari kata hubungnya yang ada di contoh di papan ini. Yang pertama, tidak benar. Bahwa kursi itu tidak berbentuk kotak atau bola tidak berbentuk bulat. Sesuai dengan 4 simbol yang ada di sini, jadi kita akan mengaplikasikan, contohnya ada 4 kata penghubung. Tidak benar bahwa kursi itu tidak berbentuk kotak atau bola tidak berbentuk bulat. Seperti itu. Dan contoh yang kelima, di sini ada 4 kata penghubung juga, namun di sini perbedaannya di tata letaknya, teman-teman. Bisa dilihat ya tata letaknya. Di sini cukup berbeda. Jadi contohnya seperti ini.
kalian bisa lihat di sini contohnya kursi berbentuk kotak atau tidak berbentuk kotak dan bola berbentuk bulat. Nah, teman-teman, di sini di contoh nomor 5, di sini ada tiga simbol. Kalian bisa lihat 1, 2, dan 3. Maka di contohnya di sini kalian bisa lihat ada kursi berbentuk kotak atau tidak berbentuk kotak dan bola berbentuk bulat. Sesuai dengan instruksinya, di sini ada 3 simbol atau 3 kata penghubung. Jadi bisa diaplikasikan di mana kursi berbentuk kotak atau kata hubung pertama, tidak kata hubung kedua, berbentuk kotak dan kata penghubung 3, bola berbentuk bulat. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini ada 4 kata penghubung atau 4 simbolnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini kata penghubung pertama tidak benar, bahwa kursi itu tidak berbentuk kotak maupun bola tidak berbentuk bulat. Sesuai dengan instruksinya, di sini ada 4 simbol 1, 2, 3, 4 atau 4 kata penghubung. Jadi jika dicontohkan atau diaplikasikan ke contohnya itu, yang pertama atau kondisi yang pertama itu tidak benar, bahwa kursi itu tidak kata penghubung kedua berbentuk kotak maupun kata penghubung ketiga, dan bola tidak kata penghubung keempat berbentuk bulat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tuh, ayo sini masuk. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang materi kombinasi proposisi ini. Dan semoga penjelasan kami berkesan dan bermakna. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.